Tanpa kita sadari, kita akan kehabisan sumber minyak. Penggunaan minyak saat ini mencapai angka 83,7 juta barel per harinya, di mana permintaan terus meningkat sementara sumbernya terus berkurang. Hingga tahun 2020 nanti, ekspor dari Badan Petroleum Inggris memprediksi sisa minyak sekitar 1,238 triliun barel. Dan angka itu akan terus berkurang hingga sumber minyak yang baru ditemukan. Mengingat betapa pentingnya peran energi di kehidupan kita sekarang ini dan yang akan datang, patutlah kita memikirkan bagaimana caranya agar kebutuhan energi kita dapat tercukupi setiap tahunnya dan untuk seterusnya. Jika kita mengandalkan sumber energi yang tak terbarukan, bayangkan saja ketika sumber energi tersebut telah habis tanpa sisa. Tidak mungkin kita bisa menunggu dan bertahan untuk jutaan tahun agar sumber energi yang baru tersedia. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya jelas, mari gunakan energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Menurut definisi International Energy Agency, energi terbarukan atau renewable energy adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus-menerus. Contohnya adalah energi yang dihasilkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari matahari atau panas bumi. IEA mengklasifikasikan energi terbarukan seperti matahari, angin, biomasa, geothermal, hydropower, laut, dan biofuel. Selain itu, energi terbarukan juga punya kelebihan sendiri. Energi terbarukan itu ramah lingkungan dan tanpa polusi. Ini merupakan salah satu langkah besar untuk mengendalikan pemanasan global. Kita juga dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak lingkungan seperti tumpahan minyak, bahan kimia yang terbuang, dan penggalian serta pengoboran. Energi terbarukan aman digunakan dibandingkan dengan bahan bakar fosil, sebab bahan bakar fosil menghasilkan racun yang menyebar ke udara, menyebabkan komplikasi kesehatan atau hujan asam. Energi terbarukan dapat meminimalkan limbah yang terbuang ke lingkungan. Wow, sangat ramah lingkungan bukan? Selain dari segi kesehatan dan keselamatan lingkungan, energi terbarukan juga sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Loh, kok bisa? Energi terbarukan dapat diproduksi dan dimanfaatkan lebih banyak dari energi tak terbarukan, dan sisanya dapat dijual sebagai pendapatan sampingan. Selain itu, beberapa pihak lebih suka bekerja sama dengan perusahaan yang menggunakan energi yang berkelanjutan.
dan banyak juga konsumen yang hanya mau membeli produk yang diproduksi oleh industri hijau. Dan industri energi terbarukan juga akan membantu menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Wah, yang satu ini tentunya sangat menguntungkan, bukan? Mengingat berapa banyaknya jumlah pengangguran yang terdapat di Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja yang baru dapat mengikis jumlah pengangguran tersebut. Dan negara kita juga bisa menghemat banyak uang dan menghindari fluktuasi harga energi. Wow, kalau untungnya sudah segitu banyaknya, terus dari mana saja energi terbarukan itu berasal? Berikut beberapa sumber energi terbarukan dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Solar system. Matahari menyediakan sumber energi yang sangat besar untuk bumi. Dalam waktu sejam, bumi menerima energi lebih banyak daripada energi yang digunakan seluruh umat manusia dalam setahun. Dengan teknologi saat ini, fotovoltaik yang tersebar di 10.000 meter persegi atau sekitar 10% dari area Nevada mampu menyediakan suplai listrik untuk seluruh negara bagian Amerika Serikat. Wind turbine system. Angin juga dapat menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang sangat mendukung. Menggunakan turbin raksasa sebagai pengganti turbin-turbin kecil untuk menghasilkan listrik. Dari turbin raksasa ini dapat dihasilkan 1,5 MW atau sama dengan suplai listrik untuk 700 rumah. Geothermal system. Geothermal atau panas bumi menggunakan panas yang berasal dari dalam bumi untuk menghasilkan energi dan merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sangat menjanjikan di masa depannya. Di masa sekarang ini, Indonesia dilirik menjadi salah satu negara dengan potensi sumber energi terbarukan terbesar di dunia, khususnya sumber energi geotermal yang mencakup 40% dari ketersediaan sumber energi geotermal di seluruh dunia, yaitu sebesar 29 gigawatt. Angka yang sangat fantastis, bukan? Hal tersebut dapat sangat mempengaruhi perkembangan program 35.000 megawatt Indonesia, bukan? Program 35.000 MW sendiri merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013. Dan di dalam kebijakan tersebut disebutkan mengenai daftar proyek-proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara, dan gas serta transmisi terkait. Pemerintah menargetkan pada tahun 2019, Indonesia berharap dapat memiliki tambahan kapasitas kelistrikan mencapai 35.000 MW dan memberikan dampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh besar negara yang telah menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi utama mereka adalah Jerman. Dan tidak tanggung-tanggung, kapasitas energi terbarukannya telah mencapai 179 gigawatt. Bagaimana hebatnya? Mari kita lihat. Germany is in transition. Germany a front-runner. Since the early 1990s, both companies and citizens have been investing in solar, wind, and bioenergy power plants. These investments are supported by an attractive and stable legal framework. Germany's energy revolution is well underway and moving forward with great momentum. More than 1.5 million renewable power plants have been installed in Germany over the past 25 years, a world record. Renewables now produce over 27% of the electricity consumed in Germany. But this is just the beginning. Germany's energy transition is pursuing ambitious goals. It is planned that by 2050, the emission of greenhouse gases will have been reduced by 80 to 95%. To achieve this, energy consumption will be reduced by 50% and at least 80% of electricity will come from renewables. Offshore wind, onshore wind, and solar are the future pillars of Germany's energy supply. Sun and wind are fluctuating energy sources. Variations in generation caused by the weather must be balanced out. This means integrating renewable energy into the energy infrastructure is the main challenge.
The existing electricity grid needs to be adapted, and grid participants need to be able to communicate in an intelligent network, a smart grid. More storage capacity for renewable energy needs to be built, and large investments will be needed to improve energy efficiency further. The fluctuating supply of electricity from renewables requires upgrades to be made to the entire power grid. An investment of over 35 billion euros is planned for the construction of high-voltage transmission lines, electricity autobahns, from the wind-rich north to major industrial regions. Large investments are also planned for the local distribution grids, as well as for new communication technologies that will quickly identify any bottlenecks. Dari sudut pandang ekologi, energi terbarukan memiliki keunggulan jauh lebih banyak dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi bersih dan tidak seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi terbarukan tidak melepaskan emisi karbon. Meskipun ada perbaikan serius dalam hal teknologi energi terbarukan pada beberapa tahun terakhir, persaingan harga sumber energi terbarukan masih tetap menjadi salah satu kelemahan terbesar dari energi terbarukan. Selain dalam hal biaya, energi terbarukan juga perlu meningkatkan efisiensinya. Sebagai contoh, panel surya, rata-rata mereka memiliki efisiensi sekitar 15%, yang berarti banyak energi akan terbuang dan ditransfer menjadi panas, bukan menjadi bentuk lain energi yang bermanfaat untuk digunakan. Namun, ada banyak penelitian yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi teknologi energi terbarukan. Beberapa darinya benar-benar menjanjikan, meskipun kita belum melihat solusi energi terbarukan yang sangat efisien dan bernilai komersial tinggi. Jadi, sebelum bahan bakar fosil habis, sektor energi terbarukan harus dikembangkan untuk cukup menggantikan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan ini hanya dapat dilakukan jika kemajuan teknologi energi terbarukan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kegagalan pengembangan teknologi energi terbarukan akan membahayakan keamanan energi di masa depan kita. Dan ini harus dihindari oleh dunia. Mari wujudkan program Indonesia Go for 35.000 MW.